Tip yang kedua, para jamaah sekalian, ya, kita akan mengkaji hadis yang selanjutnya tentang ikhtiar al-imamah, ya, tentang pemilihan imam. Ini karena biasanya ini kan sangat penting sekali. Ya, kalau kita lihat di kampung-kampung itu, bahkan saya pernah, Pak, ada masjid jami, tapi ketika ada yang yang menjadi salah satu imam di situ memanjangkan suratnya, itu langsung di out, Pak. Ya, karena kepanjangan sholatnya. Ya, padahal yang dibaca cuman sepenggalan, mungkin 3 ayat atau 4 ayat dari Al-Baqarah atau surat-surat yang lain, Assalamualaikum, yang memang tidak masuk ke juz 30. Tapi kalau kita mau kalkulasikan atau kita samakan, itu nggak jauh beda. Ya. Tetapi waktu itu ada kejadian tadi, ya, ketika ada imam ditunjuk untuk maju, kok yang dibaca untuk juz 30. Ya, maka tidak lama umurnya langsung keluar, nggak dijadikan imam tetap. Artinya salah satu masjid jami itu spesialis juz 30. Nah, ini penting juga. Maka lihat para jamaah sekalian, kita akan mempelajari sekarang tentang masalah ikhtiar imamah, ya, pentingnya mencari sosok imam yang kita jadikan imam rotib untuk salat 5 waktu kita. Wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bisunnah fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silman wa fi riwayatin sinnan wala ya'ummanna ar-rajula fi sultanih wala yaq'ud fi baitihi ala takrimihi illa bi itsnih, rawahu Muslim. Ya, dari Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala, ya, berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummu al-qauma akrahum li kitabillahi ta'ala, ya, bahwasanya tidaklah seseorang itu mengimami suatu jamaah kecuali, ya, akra'uhum, orang yang pandai qiraahnya, ya, dalam segi membaca qiraah atau Al-Qur'an, ya. Fa in kanu fil qiraah sawaan, ya, kalau memang terjadi sebuah persamaan antara bacaannya, ya, sama-sama bagus, ya, hafalannya juga sama-sama misalnya banyak, fa'alamuhum bisunnah, maka kriteria yang kedua yang kita bisa ambil yang menjadi tolak ukur adalah, ya, orang yang paling banyak pengalaman atau ilmu tentang masalah sunnah, ya, tentang sunnahnya. Kira-kira siapa di antara para jamaah yang memang ilmu tentang sunnahnya itu banyak dan bagus. Fa in kanu fi sunnati sawaan fa aqdamuhum hijrah, ya. Kalau memang ternyata, ya, kemampuan dan thaqafahnya tentang sunnah ini sama, ya, maka kriteria yang ketiga adalah tentang hijrah. Ya, kalau hijrah ini kan dulu zamannya Nabi. Ya, kalau sekarang ini kan nggak ada yang hijrah, Pak. Ya, kita mau hijrah dari mana ke mana kan? Ya, nggak ada. Kalau zaman Nabi dulu ada hijrahnya. Ya, orang yang pertama kali hijrah, maka salah satu kriteria imam itu ditentukan dengan tadi, ya, hijrahnya mana duluan, siapa yang paling hijrah duluan. Kemudian fa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhu silman wa fi riwayati sinnan. Kalau memang sama, ya, tadi, maka kriteria yang selanjutnya adalah orang yang, ya, diukur dari tolak ukur umurnya, ya, mana yang lebih tua, ya. Wala ya'umanna ar-rajula fi sultanihi. Nah, ini setelah kita diberitahu dari hadis ini tentang masalah kriteria imam, kita juga diajarkan untuk beradab, ya. Salah satunya wala ya'umanna ar-rajula fi sultanihi. Janganlah, ya, ini taukidnya luar biasa, ya'umanna, janganlah sesekali kalian itu menjadi imam, ya, untuk mengimami suatu jamaah di tempat lain, ya. Contoh misalnya, Kak, karena misalnya si Ahmad ini kan sudah misalnya tetap di Mushola Alamin, ya, karena memang memasuki kriteria yang cocok, ya, hafalan Qur'annya luar biasa, pengetahuan tentang sunnahnya luar biasa. Nah, pas di kampung orang, ya, nggak ada salam, nggak ada kalam, ya, nggak ada omongan, langsung maju berkomat. Nah, ini salah satu bukan adabnya. Ya, memang dari segi kriteria iman dia sudah memasuki, tetapi
ketika di wilayah orang atau di kekuasaan orang lain, ya tidak termasuk dia, ya karena tadi walaya umanna, jangan sesekali kalian menjadi imam, ya untuk jamaah di kawasannya atau di wilayahnya. Walayakut fi baitihi ala takrimatihi illa bi'ithmi. Dan juga janganlah kalian itu julus atau duduk, ya di atas sofa, ya di rumah orang, ya illa bi'ithmi, kecuali dengan izinnya. Nah, kalau sekarang kan kita biasanya assalamualaikum, salam, langsung jagung kan biasanya kan gitu, ya tanpa disuruh monggo lungguh kan gitu, enggak, langsung duduk. Maka kalau hadis ini jangan dulu Pak, ya walayakut, dan janganlah ya kalian duduk sebelum disuruh duduk, ya karena biasanya gini, suatu rumah itu ya mungkin kebiasaan sedikit atau banyaknya itu biasanya sohibul bait, ya orang yang punya rumah itu punya kursi sendiri, ya biasanya ada yang dibedakan, ya ada yang sama tapi biasanya ada yang satu rumah itu beda khusus untuk yang punya rumah, itu biasanya agak bagus dikit lah gitu. Nah, karena kita lihat kalau kursinya bagus kan enak kayaknya di situ, duduk situ kan langsung terobos, langsung lenggah kan gitu, ya maka salah satu adabnya untuk masuk rumah pula, janganlah kita duduk ya sebelum mendapatkan izinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis riwayat Muslim. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan mengkaji faedah dari hadis di atas tersebut. Faedah yang pertama, ya istihbabu wilayah al-imamah li afdali fal afdal, ya wal fadl huwa bil ilmi asy-syar'i wal amal bihi. Ya, para jamaah sekalian, di sini disunahkan istihbab wilayah al-imamah li afdal fal afdal. Ya. Disunahkan untuk menjadikan suatu wilayah itu seorang imam yang paling afdal, yang paling afdal dari yang paling afdal tadi, dengan menyebutkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan tadi. Ya, mana yang paling bagus hafalannya, mana yang paling bagus tentang sunnahnya, mana yang paling tadi hijrah, dan yang paling tua umurnya, ya tadi. Kemudian kalau kita bahas dan lihat dari hadis yang kemarin itu, ya hadis yang sebelumnya itu tentang masalah imamatus sobi atau imamah anak kecil yang belum balik bahkan tetapi memenuhi kriteria tentang bacaan sholat, tentang bacaan Al-Qur'annya, ya salah satu ikhtilaf ulama, ya ada yang berbeda ulama, tetapi dalam mazhab Syafi'i dikatakan itu termasuk sholatnya sah, ya kalau memang tadi mempunyai keilmuan dalam masalah Al-Qur'an, ya bacanya bagus, hafalannya punya dan banyak, seperti itu. Nah, di sini para jamaah sekalian, fa in kanu fil qiraah, ya sawaan, atau ya ummu al-qauma aqra'uhum li kitabillah. Tentang masalah menjadikan seorang imam itu dengan kriteria yang pertama adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dan paling bagus bacaannya. Nah, di sini juga perlu pertegas juga para jemaah sekalian, bukan hanya tentang masalah hafalannya yang banyak dan juga tentang masalah qiraahnya yang bagus. Kadang-kadang orang yang hafal Al-Qur'an itu kan belum tahu maknanya. Kan gitu, Pak, kan gitu. Cuma sekedar hafal tapi nggak tahu maknanya. Bahkan tidak mengetahui tentang masalah ulumul Qur'an, ya ilmu tentang Qur'an itu tadi, dari tajwid atau yang lainnya. Nah, bisa jadi kenapa seperti itu? Ya, maka untuk kriteria yang pertama ini perlu dipertegas juga. Ya, karena banyak kejadian seseorang imam yang memang itu notabene hafiz Quran, bacanya bagus, cuman nggak ngerti makna apa yang dibaca, sehingga dikhawatirkan dia akan berhenti di tempat yang memang tidak pantas untuk berhenti kan gitu. Ya, wakafnya kurang pas gitu. Seharusnya ayat ini harus dilanjutkan, tetapi karena nggak tahu yang dibaca, ya yang penting 3 ayat 2 ayat wis mandek, seperti itu kan. Sehingga ya itu akan mempengaruhi ketidaknyamanan dalam sholat itu tadi. Ya, maka dalam ranah ya umul al-qauma aqra'uhum li kitabillah ini perlu diperhatikan ya, bahwa dia yang memiliki hafalan bagus, kemudian dia juga punya qiraahnya bagus, kemudian ya kalau bisa ditambah dengan paham Al-Qur'an, ya paham maknanya, itu luar biasa. Tetapi kalau memang kondisinya misalnya, Pak, ini untuk kriteria sholat atau kriteria imam ya tetap atau imam rotib dalam
suatu jamaah di masjid tertentu, ya seperti itu. Ini kriterianya. Kalau misalnya kita safar, ya, pas safar itu kan hanya orang tertentu kan gitu Pak, nggak sekampung diajak kan gitu kan. Terus kamu ya, orang tertentu. Terus kita mau nunjuk imam dengan kriteria seperti ini, pripun Pak gitu kan. Ya, siapa yang paling banyak hafalannya? Siapa yang paling banyak hafalannya? Ya, ahli trikul, kini sini atin aduha, aku malah ya. Nanti lama-lama nggak sholat malah, jadi sholat sendiri. Nah maka wallahu ta'ala a'lam bishawab, kriteria ini cukup dijadikan sholat sebagai apa? Dijadikan kriteria dalam menjadikan atau menunjuk imam tetap dalam jamaah di masjid tertentu. Tetapi kalau hukum safar itu berbeda. Ya, yang penting ya silakan boleh ditunjuk siapa saja ya yang dijadikan imam. Ya, tapi dengan tadi ya kalau memang bisa hafalannya paling banyak meskipun cuma tadi Pak ya bacanya bagus, hafalannya cuman ya ala kadarnya ya nggak apa-apa. Ataupun siapapun ditunjuk sebagai imam itu tidak masalah dalam safar. Tapi kalau untuk kriteria menjadi atau memilih imam dalam menjadikan imam kita dalam sholat fardu, nah ini kriteria yang harus kita perhatikan. Kemudian para jamaah sekalian, ya. Faedah yang berikutnya, al-wajib an yakuna hadza darsan lil muslimin fi umumil wilayah. Ya. Syekh Al-Bassam mengatakan dalam syarahnya, ini menjadi sebuah kewajiban ya dan pelajaran penting bagi kaum muslimin di setiap umumnya wilayah ya, untuk menjadikan kriteria ini sebagai atau secara dalam mencari dan menunjuk seorang imam jamaah ya. Fala yuqaddam fiha ya ma yuwalla 'alaiha illa man huwa ahlan laha ya. Maka jangan ya seseorang itu tadi adab-adabnya tadi ya asal maju ya, atau kita tunjuk apa namanya seseorang imam ya asal-asalan aja dengan tidak mengetahui bagaimana bacaan Al-Qur'annya ya, kita tunjuk imam itu asal-asal saja karena sudah sepuh atau tuanya. Tapi yang perlu kita perhatikan bagaimana cara dia membaca Al-Qur'an dan hafalan Al-Qur'annya ya. Maka para jamaah sekalian, wajtama fihi asyartani al-azimani al-amanah fihi wal quwwah alaihi. Nah, di sini dikatakan juga bahwasanya ya, ketika seseorang itu ditunjukkan sebagai imam tetap, maka di situ ada sebuah amanah yang harus ditunaikan. Kemudian dituntut juga untuk al-quwwah alaihi. Ya, kuat dalam menjalankan amanah tersebut ya. Wa madzala al-muslimuna wa faqadu ya izzatihim ya illa bitarki hadhil amanah wa idhaatiha. Ya, seseorang muslim itu tidaklah ya izzah ya, kemuliaannya akan runtuh ya, kewibawaannya akan hilang kecuali meninggalkan amanah dan menyia-nyiakan amanah ya. Jadi kan orang kalau udah diberikan amanah terus nggak mau ataupun dia menerima terus habis itu dia sia-siakan, itu kan akan menjadikan garis merah di kalangan para masyarakat. Ini orang udah dikasih amanah tapi nggak menjalankan amanah ya. Salah satunya dapat menjadikan karakteristik atau kewibawaan seseorang itu akan runtuh tadi. Maka di sini dikatakan ya dalam Sahih Bukhari juga bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza dhayya'ta al-amanah fangtadiris sa'ah. Ya, jika kalian itu menyia-nyiakan suatu amanah, maka fangtadiris sa'ah ya, maka tunggulah kecelakaan itu ya. Faqala A'rabi, maka A'rabi berkata, kaifa ya Rasulullah ya idha'atiha ya, bagaimana ya Rasulullah dengan menyia-nyiakan amanah itu, maksudnya gimana ya? Qala idza usnida al-amra ila ghairi ahli ya, jikalau kalian itu salah satu gambaran menyia-nyiakan amanah itu
adalah kalian itu menjadikan seseorang ya dan memerintahkan seseorang tetapi orangnya tidak tepat. Ya, maka hadis ini bisa kita ambil sebagai salah satu menjadi cara dalam memilih kriteria imam. Ya, kita jadikan imam tapi yang kita pilih, yang kita beri amanah itu enggak pas tadi. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, takunu al-imamah liman huwa aktsara hifdzan li kitabillahi ta'ala. Ya. Ya, bahwasanya menjadikan seorang imam itu adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Li'anna kitaballahi ta'ala asas ulumun nafi'ah, faman kana fihi a'lam kana min ghairi afdal. Ya, karena Al-Qur'an adalah ya asas pondasi ya al-ulum an-nafi'ah, ya ilmu yang bermanfaat. Maka kalau kita mau tinjau ya bagaimana cara kita hidup di dunia ini, ya tata cara hidup di dunia yang baik dan benar, itu kita nggak usah jauh-jauh. Cuman kita kaji Al-Qur'an itu sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Ya. Allah sudah cukupkan ya pelajaran, kenikmatan, ya perbekalan seorang hamba di dunia ini. Maka enggak usah jauh-jauh dan enggak usah bingung-bingung bagaimana ketika kita bisa kita mendapatkan permasalahan dunia. Ya. Kadang-kadang kan banyak orang yang frustasi gitu, ya. Masalah dikit gimana ini kan gitu. Masalah keluarga, masalah ekonomi, ya, masalah-masalah duniawi yang lainnya membuat manusia pusing sehingga akal pikirannya tidak jernih, ya menjadikan ya atau tidak bisa terkontrol, kemudian mengakibatkan badan ini ya jalan ke tempat yang tidak diridhai Allah, ya ke perdukunan, ya karena saingan dagang yang enggak sehat, main dukun, ya main ilmu hitam dan yang lainnya. Ya, maka para jamaah sekalian, dengan Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan satu kaum, ya. Maka lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada kita. Ya, selagi umur kita masih ada, ya maka bagaimana caranya kita manfaatkan ya dengan mempelajari Al-Qur'an itu tadi. Ya. Kita belajar, kita baca, ya, kita tahu maknanya, kita amalkan semampu kita. Kemudian para jamaah sekalian, ya. Selanjutnya, fa in istawaya fil ilmi bil Qur'ani wa hifdhi wal ilmu bis sunnati wa hifdhi fa aqdamuhum hijrah. Afan sebelumnya. Ya. Fa in istawaya fi al-qiraah, kalau memang sama di level qiraahnya, level bacaannya, ya fa'alamuhum bis sunnah nabawiyah, ya maka ditinjau dari sunnahnya tadi. Ya, kemudian setelah itu dari masalah hijrah, karena hijrah nggak ada tadi ya Pak, para jemaah sekalian, maka lanjut langsung ke umurnya. Ya, paling tua siapa, seperti itu. Nah, ini bisa kita terapkan nanti di musola kita, khususnya musola Al-Amin ini, ya untuk jadi imam tetap ini, ya walau ya yang nggak harus, sebenarnya nggak harus yang hafal semua ya Pak ya. Ataupun nanti yang bacaannya bagus atau siapa, ya silakan untuk bisa menjadikan imam untuk jamaah yang ada di sini. Kemudian para jamaah sekalian, itu salah satu fawaid atau yang faedah yang kita bisa ambil dari kriteria atau ikhtiar al-imamah, ya ikhtiar imamah ini.